Dan untuk membahas soal ini sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, Pramono Ubed Tantowi, Komisioner Komnas HAM, dan juga Kamarus Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Selamat malam Mas Ubed dan Kang Samad. Selamat malam, Mas. Ya, Selamat malam, Mas Radi. baik. Saya ke Kang Samad dulu nih. Kalau Gerindra kan biasanya memang kayaknya sudah terbiasa kalau di Hambalang ikut pelatihan-pelatihan militer begini. Kalau Kang Samad melihat nih, kan sudah ada hasil evaluasi dari 5 anggota pelatihan Kopdes yang meninggal. Nah, hasilnya bagaimana dan bagaimana sebenarnya evaluasi ini dilakukan sebenarnya terhadap 5 anggota pelatihan Kopdes yang meninggal ini? Ya, Mas Radi, jadi kita praksi Gerindra menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban. Kita meminta supaya keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dan tidak dapat dikompromikan dalam setiap tahapan program. Oke. Karena itu kita mengapresiasi keputusan menghentikan beberapa tahapan yang berkaitan dengan fisik kepada peserta. Yang memang Mas Radi, KDMP ini jumlahnya mencapai Oke. 35.476 peserta. Oke, Kang Samad, mohon maaf saya potong sedikit sebentar, mohon maaf. Nanti kita sambung lagi ya. Kita harus menyimak dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Baik, baik. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan. Tadi Kang Samad dari fraksi Partai Gerindra DPR RI sedang menjelaskan hasil evaluasi dari 5 anggota pelatihan Kopdes yang meninggal. Silakan dilanjutkan Kang Samad. Ya, Mas Radi, jadi kita menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Kami yakin dan percaya perasaan keluarga juga dirasakan oleh pemerintah, oleh kami semuanya. Karena itu keputusan Kementerian Pertahanan untuk menghentikan beberapa tahapan khususnya dalam kegiatan fisik bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI itu sudah sepatutnya. Dari 35.476 peserta untuk SPPI yang akan bertugas sebagai manajer di KD KMP dan ada 30.000 calon peserta untuk Kampung Koperasi Nelayan Merah Putih. Ini memang seluruh peserta mengikuti tahapan 30 hari latihan bela negara. Jadi latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil di 57 satuan pendidikan TNI, kemudian dilanjutkan 15 hari pelatihan manajerial yang menyangkut dengan substansi. Nah, untuk pelatihan fisiknya sudah dihentikan dan kita minta investigasi menyeluruh terhadap kejadian tersebut harus dilakukan dan harus dilakukan secara terbuka dan disampaikan kepada publik, khususnya kepada keluarga korban. Karena itu penting sekali untuk terus mengawal setiap tahapan yang sedang berlangsung. Karena bagi kita, putra-putri yang sedang mengikuti KD, KMP, dan KNMP ini, Koperasi Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, keselamatan di atas segala-galanya. Karena itu KDMP dan KNP itu dirancang sebagai pusat layanan ekonomi terpadu di desa dan pesisir. Jangan sampai justru menimbulkan bencana bagi keluarga putra-putri kita. Kemudian yang utama lagi adalah melakukan evaluasi, investigasi yang berkaitan dengan penyebab meninggalnya peserta. Penyebab meninggalnya peserta itu tentu tidak sama, berbeda-beda, berdasarkan kondisi medis yang berbeda-beda. Karena itu evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data medis. Sehingga setiap perbaikan benar-benar menjawab akar persoalan. Praksi Gerindra mendorong hal tersebut secara sungguh-sungguh dan akan mengawal serta langkah pemerintah untuk bisa memastikan bahwa publik berhak mengetahui hasil evaluasi tersebut secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas
dari pemerintah. Oke. Pemerintah juga perlu menyampaikan, Mas Radi, perkembangan penanganan dan hasil evaluasi secara terbuka agar tidak menimbulkan ruang spekulasi. Jadi kita mendorong komunikasi yang proaktif kepada pemerintah secara berkala dan kontinu sehingga publik bisa mengetahui updating daripada investigasi yang sedang berlangsung. Begitu Mas Radi. Komunikasi yang proaktif itu harus diapresiasi juga kalau memang pemerintah nanti mengarah ke sana proses evaluasinya, karena memang butuh penjelasan terhadap publik mengapa ini bisa terjadi. Saya ke Mas Ubed. Kalau Mas Ubed melihat, kan Komnas HAM ini saya lihat juga sejak awal menaruh perhatian sebenarnya pada isu-isu sekuritisasi warga sipil ya Mas Ubed ya. Nah, lantas bagaimana Komnas HAM sekarang merespons langkah Kemenhan yang akhirnya membatalkan Latsarmil untuk manajer Kopdes ini, Mas Ubed? Ya, bagi Komnas HAM penting untuk melihat ini evaluasi dilakukan secara menyeluruh, gitu ya, bukan hanya ganti bungkusnya saja, begitu ya. Kita ingin memastikan bahwa pelatihan bagi calon manajer KDMP dan KNMP ini itu memang bobotnya lebih banyak kepada soal manajemen, gitu ya, tata kelola retail. Bukan pada aspek pelatihan militer atau bela negara gitu ya. Jadi kita dalam waktu dekat ini kita sudah akan mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait untuk kita minta keterangan bagaimana perencanaan ke depan, perubahan apa yang akan dilaksanakan terkait dengan kurikulum, metode pelatihan, termasuk pelaksana pelatihan itu juga penting untuk kita lihat. Gitu ya. Jadi evaluasi itu baru satu hal. Saya setuju dengan Pak Kamru Samad tadi. Evaluasi atas penyelenggaraan pelatihan ini menjadi penting. Tetapi yang kedua tentu saya setuju pertanggungjawaban itu menjadi penting. Gitu ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas kematian 5 orang ini? Apakah ada aspek-aspek yang terkait dengan kelalaian? Gitu ya. Apakah memang dari awal misalnya bagaimana screening kesehatannya? Itu dia. Ya. Bagaimana pemenuhan persyaratan kesehatan bagi calon-calon itu ketika rekrutmen? Sebelum masuk Latsarmil apakah ada screening kesehatannya? Itu kan juga harus dilihat. Lalu kemudian nanti perlu dilihat rekam medis terakhir sebelum lima-limanya meninggal itu kan pasti berbeda-beda. Nah, itu kan untuk melihat pihak mana yang paling bertanggung jawab. Lalu yang terakhir tentu hak bagi keluarga korban itu juga harus dipenuhi. Jadi 3 langkah penting, evaluasi dari pelatihannya, lalu kedua aspek pertanggungjawaban, dan yang ketiga adalah hak atas pemulihan bagi keluarga korban. Oke. Kira-kira itu, Mas. Baik, Mas Ubed begini, sekarang kan Kemenhan mengubah pola pelatihan ini dari latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil menjadi konsep bela negara. Nah, konsep bela negara ini juga sebenarnya belum secara gamblang dituturkan oleh Kemenhan. Nah, ini yang juga kita tunggu. Tapi secara garis besar, Mas Ubed, kalau dari perspektif HAM, kira-kira apakah pembekalan bela negara tanpa materi-materi teknis militer ini masih berisiko atau sekarang sudah boleh dibilang aman begitu? Itulah yang akan dilakukan Komnas HAM. Rencananya minggu depan kami akan meminta informasi, keterangan dari pihak-pihak terkait. Desain kurikulumnya seperti apa, gitu ya. Bedanya antara Latsarmil dan pelatihan bela negara itu desain kurikulumnya bagaimana, perubahannya di mana. Metode pelatihan perubahannya ada di mana, misalnya. Lalu pelatihnya misalnya, siapa yang melakukan pelatihan itu. Kalau Latsarmil siapa yang melakukan pelatihan, kalau bela negara siapa yang melakukan pelatihan. Nah, itu kan nanti akan kelihatan apakah ini perubahannya substantif atau perubahannya hanya di bungkusnya saja, kira-kira begitu. Oke. Baik, saya ke Kang Samad lagi. Kang Samad, Anda kan sekarang ini ada di Komisi 11 ya. Komisi 11 itu juga membidangi keuangan, perbankan, dan juga koperasi. Nah, kira-kira saya ingin tanyakan juga, sebenarnya aspek apa yang didapat sih dari pendekatan Latsarmil ini sebelumnya, yang meskipun sekarang sudah diubah, tapi publik juga bertanya-tanya, apa sih yang didapat dari pendekatan Latsarmil yang dinilai esensial untuk koperasi posisi manajemen koperasi Desa Merah Putih ini, Kang Samad? Mas Radi, jadi rekrutmen, seleksi, tahapannya itu sudah dilalui cukup panjang dan mulai dari pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, lalu kemudian tes potensial akademik,
lalu kemudian ada interview, lalu kemudian ada akumulasi penilaian, dan kemudian dinyatakan memenuhi syarat. Ketika dinyatakan memenuhi syarat, maka dia harus mengikuti pendidikan. Oke. Nah, begitu juga di semua jenjang program pemerintah selalu ada diklat, selalu ada pendidikan. Yang berbeda-beda adalah manajemen teknis pelaksanaannya. Ya kan gitu. Misalnya calon CPNS juga, Mas Radi, ada juga pendidikannya yang dilakukan secara berjenjang ketika dia masih CPNS sampai terangkat menjadi ASN misalnya. Nah, khusus untuk koperasi desa Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih memang dipersiapkan sebagai satu kekuatan inti untuk menjadi frontliner dalam pelayanan dan penggerak ekonomi di desa maupun di pesisir. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita mengetahui desa-desa kita ini 80.000 lebih desa di seluruh Indonesia, secara fisik, secara teritorial, itu tidak semua terjangkau jaringan infrastruktur yang memadai. Tidak semua desa memiliki jaringan komunikasi yang stabil. Tidak semua desa memiliki daya dukung ekonomi yang memungkinkan normalnya sebuah koperasi bekerja. Nah, itu keadaan teritorial yang berbeda-beda ini bukan hanya memerlukan pengetahuan substansi tentang manajemen pengelolaan sebuah koperasi, tetapi juga kesiapan menghadapi tantangan. Tantangan apa? Tantangan teritorial. Kalau dia ditempatkan di desa yang berada di atas gunung misalnya, atau desa pesisir, desa terpencil, desa terluar, desa tertinggal, dia memiliki semangat yang pantang menyerah untuk bisa terus menjadi penggerak ekonomi di desa tersebut. Nah, semangat itulah yang diharapkan bisa mulai dipupuk ya di dalam 30 hari pelatihan tersebut. Nah, tapi karena ini sudah memberikan satu dampak yang membahayakan bagi keselamatan, Ya. maka pemerintah sudah menghentikan. Nah, sekarang yang disampaikan adalah rencana bela negara. Kalau bela negara, pengalaman kami itu adalah penguatan wawasan. Ya. Kalau bela negara berkaitan dengan ekonomi, berarti akan banyak berbicara tentang penguatan wawasan kedaulatan ekonomi kita. Bagaimana anak putra-putri terbaik kita di SPP ini akan menjadi penjaga, penggerak ekonomi di desa sekaligus menjadi tuan di negerinya sendiri. Nah, itu kedaulatan ekonomi inilah yang mungkin ingin diperkuat sehingga formal kurikulum, sistem pelatihan, kemudian siapa yang menangani tadi disampaikan oleh Mas Ubed, itu menjadi penilaian. Dan saya kira pemerintah lebih bagus juga memberikan ruang kepada Komnas HAM untuk hadir di beberapa tempat yang bisa dijangkau untuk melihat secara langsung, Mas Radit, tentang pelaksanaan ini, sehingga bisa dibedakan Lasratmil dengan bela negaranya. Nah, sehingga Komnas HAM akan membantu menjelaskan ke publik tentang perubahan yang sudah dilakukan. Perubahan kurikulum gitu, tadi. Mas Radit. Baik. Nah, Mas Ubed, kira-kira tadi kan Anda mengatakan bahwa Komnas HAM masih akan menginvestigasi, termasuk juga siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dengan peristiwa meninggalnya 5 calon manajer Kopdes ini. Tapi kira-kira pihak mana yang pertama kali akan diinvestigasi oleh Komnas HAM terkait meninggalnya calon manajer Kopdes ini? Tapi jangan dijawab dulu, nanti akan saya tanyakan sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Masih bersama Mas Ubed dari Komnas HAM dan juga Kang Samad dari fraksi Partai Gerindra DPR RI. Tadi saya ke Mas Ubed bertanya dari Komnas HAM. Anda tadi mengatakan kan akan menginvestigasi ya terkait siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dengan meninggalnya 5 calon manajer Kopdes ini. Tapi yang ingin saya tanyakan sekarang dalam tahap awal prioritas pihak mana saja yang akan lebih dulu dilakukan investigasi dari Komnas HAM untuk melihat siapa yang paling bertanggung jawab atas peristiwa kemarin? Pertama,
kita kan melihat proses rekrutmen yang disebut Mas Kamar Samad tadi, Ya, sejak pendaftaran sampai seleksi bertahap-tahap itu kan ternyata dibentuk suatu panitia seleksi. Yang membentuk adalah Kementerian Pertahanan. PAN-RB dan BKN. Nah, Oh, itu mungkin nanti kita PAN RB ya bisa justru ya. mintain, ya Kemenpan RB dan Oke, BKN, ya Badan oke, Kepegawaian Negara. Nah, itu kan perlu kita minta informasi betul. bagaimana proses rekrutmen terkait dengan syarat kesehatannya bagaimana gitu ya. Mhm. Nah, itu penting untuk kita lihat dari awal proses bagaimana. Lalu kemudian end user dari program ini kan para manajer ini yang direkrut nanti kan status kepegawaiannya melekat ke Agrinas, Ya. ya PT Agrinas. Mhm. Nah, nanti kan juga kita lihat bagaimana pola kerjasama antara PT Agrinas dengan Kemenhan sebagai penyelenggara pelatihan itu apa namanya status kerjasamanya bagaimana gitu ya. Kenapa Kemenhan misalnya yang ditunjuk untuk memberikan pelatihan? Kenapa bukan lembaga lain kan banyak misalnya gitu ya. Nah itu penting untuk melihat beberapa pihak tadi yang saya sebutkan, termasuk Kementerian Pertahanan sebagai penyelenggara dari kemarin Latsarmil yang sekarang menjadi pelatihan bela negara itu, apa namanya sejak dari jadi proses rekrutmennya, lalu kerjasama pelatihannya, lalu metode pelatihannya. Nah itu penting untuk melihat secara mendalam. Oke. Nah, kalau gitu sekarang tinggal kalau memang nanti akan diperbaiki, saya ke Kang Samad. Kira-kira rekomendasi Anda untuk pemerintah bagaimana untuk mengawasi sekaligus mengawal lulusan pembekalan bela negara ini supaya sesuai dengan kompetensi yang tepat di desa gitu kira-kira untuk menjalankan Koperasi Desa Merah Putih ini. Ya, Mas Radi, jadi solusinya adalah tadi Koperasi Desa Merah Putih ini kan dibutuhkan untuk penggerak ekonomi di desa. Karena itu perlu untuk tetap dilanjutkan programnya dengan berbagai macam perubahan, khususnya di pelatihan. Kenapa tadi menjawab Mas Ubay, kenapa Kemhan sebetulnya adalah kerjasama antara Agrinax, BUMN yang selama ini ditugaskan untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih dengan TNI, Mas Ubed. Jadi ini adalah kelanjutan dari kerjasama dalam rangka mengaktifasi Koperasi Desa Merah Putih. Karena itu, sebagai solusi sementara, kita mendorong supaya manfaat dan tujuan program tersebut kita teruskan agar bisa dirasakan masyarakat. Karena KDMP ini adalah bagian daripada pembukaan lapangan kerja, Mas Radit. Jadi membuka lapangan kerja, merintis ekosistem baru ekonomi di desa, sekaligus memutus mata rantai monopoli supply chain yang hanya didominasi oleh misalnya kekuatan ekonomi tertentu. Nah, ini dengan adanya keberadaan koperasi ini akan mendorong redistribusi ekonomi di desa-desa yang selama ini tertinggal. Nah, sejak awal kejadian, kita sudah melihat langkah-langkah Kementerian Pertahanan dan TNI melakukan pendampingan kepada seluruh keluarga korban dan memastikan proses penanganan berjalan sesuai dengan prosedur. Jadi sejak awal kejadian sudah ada goodwill yang konkret nyata dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Lalu kemudian langkah ini penting sekali karena situasi seperti ini dibutuhkan karena korban bukan hanya informasi tetapi juga adalah kepastian bahwa negara bertanggung jawab atas seluruh proses penanganannya. Itu yang sangat diperlukan. Karena itu pendampingan tersebut juga harus terus berlanjut hingga seluruh hak keluarga. Nah, tadi hak keluarga korban dipenuhi dan hasil evaluasinya disampaikan secara terbuka kepada publik. Fraksi Gerindra tentu akan mengawal proses tersebut, Mas Radit. Ini yang sangat penting sampai dengan tuntas. Dan kita mengatakan bahwa prioritas utama adalah memiliki standar keselamatan dan sistem pengawasan yang kontinu. Dan juga penguatan pada substansi materi manajemen perkoperasian. Begitu, Mas Radit. Terlepas dari perbaikan kurikulum, tadi juga Kang Samad sudah menjelaskan apa alasannya begitu ya, Koperasi Desa Merah Putih ini dikerjasamakan dengan Kementerian Pertahanan dengan kurikulum yang bernuansa militer. Tapi saya ke Mas Ubed, sebagai Komnas HAM,
dan juga sekaligus untuk menjawab ya pertanyaan publik yang banyak sekali masuk akhir-akhir ini soal adanya nuansa militerisasi itu di pemerintahan saat ini. Nah, program sipil seperti Koperasi Desa Merah Putih ini kan termasuk juga ada yang bernuansa militerisasi. Nah, seperti pengelolaan Koperasi Desa Nelayan, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini sebenarnya melanggar prinsip pemisahan fungsi militer dan sipil nggak sih kalau menurut Anda? Ya, itulah yang termasuk yang ingin kita dalami. Oke. Kenapa misalnya ini kan nomenklaturnya kan koperasi, ya, Betul. koperasi Desa Merah Putih, koperasi nelayan Merah Putih gitu ya. Kenapa bukan apa namanya pihak yang paling berkepentingan misalnya bukan Kementerian Koperasi Koperasi. yang apa banyak dilibatkan misalnya, tetapi malah apa namanya Agrinas lalu Kementerian Pertahanan misalnya gitu ya. Ini kan mengapa apa satu aktivitas ekonomi gitu ya, kewirausahaan, penguatan ekonomi gitu ya, itu bukannya melibatkan sektor-sektor yang sangat terkait, kementerian-kementerian yang terkait. Nah, ini kan menjadi penting untuk kita melihat apa kepentingan Agrinas di sana dengan apa Koperasi Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Lalu apa Kementerian Pertahanan dan TNI dalam pelatihan ini yaitu tadi pembobotannya bagaimana gitu ya. Oke. Itu menjadi penting untuk melihat seberapa besar keterlibatan atau visi militer masuk di dalam aktivitas-aktivitas ekonomi seperti ini. Nah, kalau begitu saya juga meminta rekomendasi sekaligus dari Anda sebagai Komnas HAM, Mas Ubed. Kira-kira apa saja rekomendasi dan catatan kritis dari Komnas HAM supaya program baru ini tidak sekedar dalam tanda kutip ganti baju gitu ya dari pola-pola indoktrinasi yang kaku yang selama ini kita saksikan. Iya, tentu apa namanya pelatihannya gitu ya itu perlu lebih ditekankan pada aspek-aspek misalnya manajemen operasional misalnya Oke. soal profesi apa namanya koperasi itu seperti apa, soal retail misalnya soal apa administrasi pertokoan misalnya, lalu soal apa tata letak barang misalnya, lalu soal rotasi produk, pemberian label harga gitu ya, lalu soal manajemen stok dan gudang misalnya, lalu soal service excellence misalnya. Jadi itu materi-materi yang sebenarnya sangat penting gitu ya karena Koperasi Merah Putih nanti kan harus bersaing dengan minimarket yang sudah menjamur di seluruh Betul. Indonesia sampai ke Ya. pelosok-pelosok dengan warung-warung Madura, dengan warung-warung Batak gitu ya yang itu kewirausahaannya sudah tumbuh di masyarakat gitu. Di warung-warung Batak, warung-warung Madura yang selama ini sudah hidup bahkan buka 24 jam gitu. Dan Koperasi Merah Putih kita lihat produk-produknya kan banyak juga beririsan dengan apa namanya minimarket itu harus bersaing dengan apa namanya warung Madura, warung Batak gitu. Nah, itulah pelatihan-pelatihan itu yang penting untuk diberi apa namanya porsi gitu ya. Sehingga terjadi kompetisi yang sehat ya. Ekonomi kan akan tumbuh dalam kompetisi yang sehat, Oke. dalam iklim kompetisi yang Ya. sehat, bukan dalam iklim apa namanya komando maupun Ya. proteksi begitu. Oke. Jadi dipastikan nanti Komnas HAM juga akan mengawal apakah program ini yang tadinya berdasar ataupun di input sebagai latihan dasar kemiliteran menjadi bela negara ini tetap mengubah ataupun tetap dengan pola-pola yang lama, ini juga masih akan ditelusuri, termasuk juga kemarin dengan peristiwa meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Desa. Dan di sisi lain fraksi Partai Gerindra juga berjanji tadi akan mengawal ya Kang Samad untuk melihat Mas Radi. bagaimana pertanggungjawaban dari peristiwa kemarin dan bagaimana pola bela negara ini juga masih tetap esensial untuk diterapkan pada program Koperasi Merah Putih terutama untuk para calon manajernya. Terima kasih Kang Samad lalu juga Mas Ubed sudah berbincang bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam, Mas Radi. Selamat malam, Kang Kamar Samad. Saudara, seorang tenaga medis di NTT, Dr. Ica meninggal diduga akibat intimidasi sejumlah anggota DPRD. Lalu seperti apa intimidasi yang ia terima dan bagaimana penyelidikannya? Kami hadirkan ulasannya setelah jeda. Viva dari sumber terjaga dan 7 tahap nanopurifikasi. Mineral baiknya dijaga optimal. Murninya berasa.
Sejukan hidup sepenuhnya, Aku Viva, murni dan pasti sejuknya dari Wings Food. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Baru seri gandum peanut butter. Wah, kacang. Iya, selai kacangnya asli. Tebal, selembut butter. Manis